Ajakan Yesus ketika pada saat kematian, 3 hari di dalam kematian, alam maut. Langsung? Iya, ketika Tuhan Yesus mati dalam waktu 3 hari 3 malam itu, ia pergi ke dunia orang mati. Tapi ia tidak dicobai oleh neraka itu. Justru keilahian dia membuat neraka itu kalah, sehingga neraka itu diberantas sama Kristus. Kuasanya tidak sanggup menahan dia. Coba 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi bagaimana cara Kristus menelan maut itu dalam kemenangan? Ia memasuki maut itu dan merusaknya. Lalu ia menang, dan bukti bahwa ia menang, ia bangkit. Jadi yang Tuhan Yesus lakukan ke sana mengalahkan kematian itu. Tapi lebih daripada itu, ia pergi ke sana memproklamirkan kemenangannya. 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu, Kristus pergi memberitakan Injil. Injil di sini tuh nggak ada dalam bahasa Yunaninya ya. Jadi memberitakan apa? Memberitakan ia menang kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sana itu ingin memberitahu kepada Adam, Hawa dan lain sebagainya bahwa dia telah menang. Makanya ketika dia bangkit, di dalam Injil juga dicatat ada orang lain yang bangkit kan? Siapakah itu yang bangkit itu? Orang yang ada di perjanjian lama. Adam dia tarik, Hawa ditarik, Yesaya, Yeremia semua ditarik dari penjara itu, lalu dibawa dia ke Firdaus. Karena hanya dia yang bisa membuka pintu kerajaan maut itu. Jadi apa yang Yesus lakukan? Ia pergi ke sana bertamasya. Dia berkata, aku pergi nemuin Adam. Makanya di dalam Adam yang pertama, di dalam persekutuan dengan Adam yang pertama kita mati. Tapi di dalam persekutuan Kristus yang adalah Adam yang kedua, kita hidup. Amen. Jadi itu yang dia lakukan ya. Ya. Apa yang